Halo semuanya, jadi pada hari ini kita akan membahas bagaimana resiko operasional pada sebuah bank. Untuk mengetahui apa itu resiko operasional pada sebuah bank, maka silakan disimak video ini sampai selesai. Apa sih risiko operasional itu? Jadi definisinya itu adalah risiko operasional yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun adanya kejadian eksternal yang mengganggu operasional bank. Kenapa sih operasional bank itu sangat penting? Nah, meskipun kondisi keuangan bank itu tetap baik, bank juga tetap dapat mengalami kerugian apabila terjadi kesalahan dalam proses kerja, gangguan teknologi, atau peristiwa di luar kendali. Risiko ini juga tuh mempengaruhi kelancaran operasional, kepercayaan nasabah, hingga kondisi keuangan bank itu secara keseluruhan. Risiko operasional ini juga berbeda dari risiko kredit dan risiko pasar. Dia berasal dari dalam dan luar organisasi, bukan dari keputusan bisnis semata. Lalu selanjutnya itu ada sumber risiko operasional, di mana risiko operasional itu umumnya berasal dari 4 sumber utama. Di mana yang pertama itu ada dari kesalahan manusia atau human error, di mana kesalahan itu dapat berupa pegawai yang salah memasukkan nominal transfer, kurang teliti saat memverifikasi identitas nasabah, atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Nah, sebagai contoh human error, yaitu teller mengetik nominal transfer sebesar 10 juta, tetapi ia mengetik menjadi 100 juta, sehingga bank itu harus melakukan proses koreksi dan berpotensi mengalami kerugian. Yang kedua, ada kegagalan proses internal, yang dimana hal ini tuh terjadi ketika prosedur kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya atau pengawasan internal yang kurang efektif. Contohnya adalah proses persetujuan kredit, dia tidak mengikuti prinsip kehati-hatian sehingga kredit diberikan kepada nasabah yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan kredit. Lalu yang ketiga itu ada kegagalan sistem atau teknologi informasi, di mana saat ini hampir seluruh layanan bank itu menggunakan sistem digital. Jadi oleh karena itu apabila sistem mengalami gangguan, pelayanan kepada nasabah juga otomatis akan terganggu. Nah, contohnya itu misalnya mobile banking tidak dapat diakses, ATM offline service mengalami kegangguan, atau terjadi kebocoran data akibat serangan cyber. Yang terakhir atau yang keempat itu ada kejadian eksternal. Nah, risiko operasional itu berasal dari luar organisasi, seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemadaman listrik, maupun tindak kriminal seperti perampokan ataupun penipuan. Setelah kita mengetahui sumber-sumber apa saja yang dapat menjadi resiko operasional pada sebuah bank, maka selanjutnya kita akan membahas dampak dari resiko operasional. Dampak ini dapat terjadi jika sebuah bank tidak mengelola operasionalnya secara baik. Yang pertama ada dampak kerugian finansial, yang dimana bank harus membayar sejumlah biaya untuk membayar kerugian atas terjadinya kesalahan operasional. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berasal dari kesalahan transaksi, penipuan, maupun pembayaran denda terhadap regulasi. Jika kesalahan dalam operasional sering terjadi, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah bank. Dan juga jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka kondisi ini akan mempengaruhi kinerja dan juga stabilitas keuangan dalam sebuah bank. Dampak yang kedua yaitu dampak gangguan pelayanan, di mana pelayanan dari sebuah bank mengalami gangguan baik secara online maupun pelayanan secara langsung. Dan nasabah ini dapat dirugikan karena jika adanya gangguan layanan, maka nasabah tidak dapat melakukan berbagai macam transaksi seperti penyetoran, penarikan, pembayaran, serta transaksi lainnya. Kualitas layanan merupakan suatu faktor yang paling terpenting untuk menentukan kepuasan bagi seorang nasabah. Ketika operasional terganggu, aktivitas pelayanan menjadi tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, seorang nasabah harus menunggu lebih lama atau bahkan tidak dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan. Dari hal tersebut, maka akan menyebabkan keluhan massal dan juga ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah. Dampak yang ketiga yaitu dampak penurunan reputasi, di mana citra bank di mata masyarakat menurun.
terutama ketika gangguan terjadi berulang atau ditangani secara buruk. Hal ini terjadi jika masyarakat melihat bahwa bank tidak dapat mengevaluasi kesalahan yang terjadi secara baik. Hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank dan juga membuat citra bank menjadi buruk karena tidak dapat mengevaluasi kesalahan pelayanan dan juga kesalahan lainnya secara baik. Dampak yang keempat yaitu sanksi regulator, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat memberikan sanksi kepada bank yang terbukti melanggar ketentuan operasional yang sudah diberlakukan oleh regulator ataupun OJK. Dalam aktivitas operasionalnya, bank harus memenuhi standar yang sudah diberlakukan. Apabila bank tidak mampu memenuhi standar tersebut, maka regulator dapat mengambil tindakan sebagai bentuk pengawasan. Dampak yang terakhir yaitu gangguan kelangsungan usaha, di mana operasional bank dapat terhenti total jika risiko tidak dapat diantisipasi dengan baik, mengancam keberlangsungan bisnis, hingga menyebabkan bisnis dapat berhenti secara total. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka akan mempengaruhi produktivitas, pencapaian target dari sebuah bank, bahkan kemampuan bank untuk bersaing di masa depan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh risiko operasional yang sering terjadi pada sebuah bank. Kami memberikan 4 contoh yang paling umum terjadi pada sebuah bank. Yang pertama yaitu adanya uang palsu yang diterima oleh teller. Hal ini sering terjadi di mana seorang teller menerima uang palsu karena kurangnya ketelitian dalam memeriksa keaslian uang yang diterima, sehingga menyebabkan kerugian langsung bagi bank. Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya ketelitian dan juga kompetensi petugas dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, teller perlu memiliki kemampuan dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang agar dapat meminimalkan potensi kerugian bagi sebuah bank. Contoh kesalahan dalam operasional yang kedua yaitu kesalahan input data nasabah, di mana petugas customer service salah memasukkan data nasabah sehingga proses pembukaan rekening harus diulang dari awal. Walaupun terlihat sederhana, kesalahan dalam memasukkan data dapat mempengaruhi proses pelayanan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam setiap tahap administrasi itu sangat diperlukan agar informasi nasabah tetap akurat dan juga layanan dapat diberikan secara efektif oleh petugas. Yang selanjutnya yaitu jaringan ATM mengalami gangguan. Jaringan ATM mengalami gangguan sehingga nasabah tidak dapat melakukan transaksi pada ATM. Gangguan pada sistem ini menunjukkan bahwa operasional bank sangat bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, bank perlu memastikan infrastruktur teknologi selalu dipelihara dan diawasi agar layanan kepada nasabah tetap berjalan dengan lancar. Apalagi pada era digitalisasi, masyarakat lebih senang menggunakan ATM untuk melakukan transaksi daripada harus datang kepada banknya langsung. Lalu yang terakhir ada serangan hacker dan kebocoran data, di mana terjadinya serangan hacker ini dapat menyebabkan data nasabah bocor, merusak kepercayaan publik, dan berpotensi menimbulkan sanksi regulasi. Di era digital, ancaman cyber menjadi salah satu risiko operasional yang semakin serius. Oleh sebab itu, bank harus terus meningkatkan sistem keamanan informasi dan melakukan perlindungan terhadap data nasabah, agar data nasabah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada cara bank mengelola risiko operasional. Nah, untuk mengurangi risiko operasional, bank menerapkan berbagai langkah pengendalian yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada standar operasional prosedur atau SOP, di mana membuat SOP yang jelas dan terstruktur agar setiap pegawai bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan, meminimalkan ruang untuk kesalahan. Lalu yang kedua ada pelatihan berkala, yaitu memberikan pelatihan secara rutin kepada seluruh karyawan agar memahami prosedur kerja dan mampu menghadapi berbagai skenario risiko. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian internal dan audit, yaitu menerapkan pemeriksaan dan audit secara rutin untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan mendeteksi anomali lebih awal. Lalu yang keempat ada teknologi keamanan berlapis, yaitu menggunakan enkripsi data, firewall, dan autentikasi ganda untuk melindungi data nasabah dari ancaman cyber. Lalu yang terakhir itu ada Business Continuity Plan atau BCP,
yaitu menyusun rencana penanganan keadaan darurat agar operasional bank tetap berjalan meskipun terjadi gangguan besar. Maka setelah melihat pengertian, sumber, dampak, dan juga contoh dari resiko operasional pada sebuah bank, kita dapat menyimpulkan bahwa resiko operasional adalah resiko yang muncul akibat adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, maupun faktor dari eksternal. Nah, resiko ini tuh dapat menyebabkan kerugian finansial, mengganggu pelayanan, hingga menurunkan kepercayaan terhadap sebuah bank. Maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh bank agar resiko operasional tidak terjadi, yaitu yang pertama, bank harus membuat SOP yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, bank harus melakukan pengawasan dan audit internal secara rutin. Yang ketiga, bank harus dapat memanfaatkan teknologi yang aman. Yang keempat, bank dapat melakukan pelatihan kepada para pegawainya secara berkala. Dan yang terakhir, bank dapat membuat kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat atau BCP. Sekian materi resiko operasional yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.